biomedik sendiri. Ada yang ke Thailand, ada yang ke Belanda, ada yang Masa depanmu. Inilah ITS. Halo semua, aku Risa dari Teknologi Kedokteran 23. Halo semua, kenalin aku Lira dari Teknik Biomedik 23 dan kami di sini akan menjawab pertanyaan seputar perbedaan Tekdok dan Biomed. Nah, kalau teknik biomedik sendiri itu sebenarnya kalau untuk biologinya itu sebenarnya sangat dikit dan lebih banyak ke elektrikal karena juga teknik biomedik itu termasuk dalam Fakultas FTIC atau Fakultas Elektro dan Informatika Cerdas. Terus juga di teknik biomedik juga ada pemrogramannya tentu karena dimana kita fokusnya untuk membuat alat kesehatan mulai dari nol. Oke, kalau misalnya dari teknologi kedokteran sendiri, pertama jelas-jelas dari fakultas sendiri berbeda ya. Kan kalau biomedik itu dari FTIC, kami dari FKK, yang berarti kami lebih condong ke kesehatannya sendiri. Jadi mungkin the main difference antara kami berdua adalah the body of knowledge-nya. Semisal kalau misalnya di teknologi kedokteran itu, misal mereka lebih condong ke elektronikanya, elektronya aja sih ya. Kami berarti ilmu kedokterannya lebih banyak. Jadi 20% dari mata kuliah kami itu adalah ilmu kedokteran yang memang diajarkan oleh para dokter itu sendiri. Kemudian kami juga ada engineering-nya pastinya, seperti mereka ada elektronika, ada programming, tapi juga ketambahan sama desain. Jadi kami juga punya dosen dari desain produk yang mengajarkan kami bagaimana caranya mendesain suatu alat yang fungsional dan ergonomis seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya mereka ini kan membangun dari nol ya, contoh nyatanya seperti kayak kalian mempelajari bagaimana kayak menciptakan alat EEG itu sendiri. Jadi bagaimana dari nothing sehingga bisa memunculkan suatu sinyal gitu dari tubuh. Sedangkan kalau misalnya di teknologi kedokteran, walaupun kami juga bisa mungkin mempelajari cara membuatnya, tetapi kami lebih dituntut untuk bagaimana caranya, oke, nih kita punya alat EEG, ECG yang bisa menghasilkan sinyal, dan apa yang bisa kalian lakukan dengan sinyal tersebut supaya bisa menjadikan ada pembaharuan atau ada ya a new innovation di situ gitu untuk bisa membantu dokter ataupun pasien untuk mendiagnosa penyakit-penyakitnya seperti itu. Aku ya, oke. Sebenarnya kami di sini tuh berfungsi sebagai perantara antara dokter, para nakes dengan ya orang-orang seperti teknik biomedik ini yang menciptakan alat-alat tersebut. Kami karena diajarkan tentang fungsi alat itu sendiri, cara membuatnya, tapi juga dipaparkan dengan ini loh the real world problem yang ada di dunia kesehatan yang dialami oleh para dokter. Sehingga the grand job yang diharapkan adalah kami bisa menjadi CTO, Chief Technological Officer. Tapi selain itu, kami juga dibekali dengan ilmu-ilmu kayak lebih ke penelitian sih. Kayak kami punya mata kuliah seperti karya tulis ilmiah, dan juga di berbagai mata kuliah kami itu kami disuruh berpikir secara inovatif untuk menciptakan satu alat yang baru dan melakukan riset. Jadi ya kedepannya juga kami bisa bekerja sama dengan teknik biomedik untuk menciptakan alat baru. Ya selain itu mungkin kami bisa jadi consultant, tapi kalau bagi teman-teman yang mau menjadi researcher juga bisa banget, bisa juga jadi ya programmer dan lain-lain. Karena balik lagi teknologi kedokteran ini body of knowledge banyak, dan itu akan balik lagi ke anaknya masing-masing mau fokus kemana. Ya seperti itu sih. Oke, kalau dari teknik biomedik sendiri kan seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau di teknik biomedik itu lebih ke gimana caranya kita buat alat itu mulai dari nol ya. Jadi mungkin kalau dari prospek kerja ke depannya itu bisa untuk menjadi wirausaha atau produsen alat medis. Terus juga kalau misalnya karena kita yang membuat alatnya ya, tentunya kita bakal lebih paham sama alatnya sendiri. Kita juga bisa jadi teknisi di rumah sakit, contohnya kayak gitu. Terus kita nantinya bisa membuat platform-platform yang bisa mendukung di alat-alat kesehatan kayak gitu. Terus juga kita bisa juga jadi quality control. Oke.
Oke, mungkin dari aku dulu. Teknik biomedik kan sebenarnya kalau di matkul di semester 5 itu ada DSC atau Dasar Sistem Cerdas, di mana kita belajar mengenai Artificial Neural Network. Sebagai wadah dalam pembentukan di pengembangan sistem AI itu ada di peminatan D. Karena di peminatan D sendiri kan itu mengenai informatika cerdas, yang mana itu banyak codingnya, terus kita juga bakalan lebih ngembangin kayak bisa bikin website atau bikin platform-platform. Contohnya yang familiar itu ada Halodoc. Kalau penerapan AI di teknologi kedokteran juga pastinya ada, dan itu bahkan diajarkan dari semester-semester awal. Contohnya seperti di mata kuliah pengolahan sinyal biomedik, terus juga di pencitraan medis, karena saat ini aja bahkan aku sendiri sedang diajarkan kayak bagaimana caranya kita bisa mengajarkan AI untuk bisa membedakan, kayak contohnya ya pantat kori dengan roti panggang gitu yang bulat, atau mungkin kayak gimana caranya ngebedain jeruk dengan apel dan lain sebagainya. Kemudian juga kemarin ada temanku sendiri dari kelas C kalau nggak salah, ada yang di mata kuliah pengolahan sinyal biomedis itu tuh diajarkan machine learning juga tentang cara mengenhance hasil foto dari MRI gitu contohnya. Tapi selain itu sebenarnya di setiap mata kuliah kami itu kami tekankan untuk ya bagaimana caranya kamu bisa berpikir seinovatif mungkin dan menggunakan machine learning itu sendiri gitu, dan outputnya diharapkan lebih ke preventive medicine. Oke, kita harapin kalian tuh nggak ngerasa salah jurusan, karena kan kita udah nge-compare nih dari aku nih lebih ke apa, dari Risa juga lebih ke kedokteran, banyak ilmu yang kedokteran, jadi kalian jangan salah pilih ya guys. Aku tunggu kalian menjadi bagian dari Medito. Aku tunggu kalian jadi bagian BME. Tinggal kalian aja yang milih. So, Choose your fight.